Hai teman-teman semua, apa kabar? Selamat hari Jumat. Hari ini aku mau bawain lagi firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Pastor Vero minggu lalu yang berjudul tentang penyertaan Tuhan. Di tema kita masih di bulan ini yaitu Kingdom Direction. Jadi penyertaan Tuhan itu apa? Di sini aku mau kasih tahu bahwa penyertaan Tuhan adalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, melainkan Dia berjalan bersama kita, memberi kekuatan kepada kita, memberi perlindungan, tuntunan, dan juga penghiburan. Dimana di sini kita bisa lihat bahwa penyertaan Tuhan adalah Dia bukan hanya memerintah, bukan hanya memberi kita perintah, tetapi juga Dia menuntun kita di dalam setiap perintah-perintah yang akan kita lakukan. Perintah-perintah Dia, apa yang Dia mau, Dia akan menuntun kita. Jadi Dia tidak meninggalkan kita, teman-teman. Nah, aku mau ajak teman-teman untuk buka Alkitab di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Aku bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di sini di Matius 28 ayat 18 sampai 20 bahwa di ayat 18 Yesus adalah raja segala raja. Dia juga adalah Tuhan yang berkuasa. Dan di ayat 19 sampai 20 ada perintah yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya pada saat itu. Tuhan memerintah, tetapi juga yang tadi aku bilang ada penyertaan Dia, ada tuntunan Tuhan. Lalu di 20b Tuhan bukan cuma memerintah, tetapi Dia menyertai. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi di sini ada perintah dan tidak lupa ada penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan terbagi ada 4 bagian. Yang pertama, penyertaan Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan Yesus, jadi teman-teman, pada saat Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga, Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Jadi setiap murid-murid Yesus pada saat itu yang mengalami ketakutan, yang mengalami rasa takut yang begitu mendalam, rasa trauma yang begitu mendalam tentang kematian Yesus pada saat itu, teman-teman, di mana mereka di situ harus ada di dalam keadaan yang sangat membingungkan, teman-teman. Tetapi itu tadi, pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dan Dia menemui murid-muridnya, di mana di situ Tuhan Yesus memiliki treatment, mungkin bisa dibilang cara agar murid-murid Tuhan, murid-murid Yesus pada saat itu memiliki iman kembali, di mana Tuhan memiliki cara-caranya sendiri untuk setiap murid-murid yang merasa ketakutan pada saat itu, supaya iman mereka bangkit kembali, teman-teman. Dan Tuhan adalah Tuhan yang detail. Tuhan tahu hati kita, detail-detailnya, traumanya mereka itu tuh tahu. Jadi Tuhan juga tahu bagaimana cara memulihkan mereka dan menyembuhkan mereka dari trauma itu, sehingga akhirnya mereka memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, dan mereka berani untuk bangkit kembali menjalani apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan mau pada saat itu, teman-teman. Nah, bagaimana di sini di nomor 2, yaitu adalah ketaatan para murid, teman-teman. Yang tadi aku bilang, ketika mereka sudah Tuhan sudah bertemu dengan mereka, Tuhan sudah melakukan treatment atau cara-cara Tuhan sendiri untuk setiap pribadi murid-muridnya. Di sini iman mereka akhirnya menguatkan mereka untuk taat sama Tuhan Yesus, teman-teman. Jadi
di Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 5 bagaimana pada saat itu Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk kembali kepada Yerusalem, teman-teman. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5, pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ dan menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Bagaimana di sini ketaatan para murid, teman-teman, membawa mereka kepada yang namanya pemulihan, sehingga akhirnya mereka berani lagi untuk kembali kepada Yerusalem, yang dimana seperti aku bilang bahwa Yerusalem itu adalah tempat mereka yang membuat mereka takut, trauma-trauma mereka, tapi Tuhan mau mereka kembali kepada Yerusalem untuk bisa memberitakan firman-firman Tuhan pada saat itu. Lalu bukan cuma ada yang namanya pemulihan saja, tetapi juga mereka menerima kuasa dan juga pencurahan Roh Kudus dari Tuhan yang ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai pada ujung dunia. Iya, tadi aku bilang Yerusalem adalah tempat di mana mereka di mana pada saat itu tempat Tuhan Yesus disiksa, tempat Tuhan Yesus mengalami ketidakadilan. Mereka juga mengalami yang namanya ketidakadilan, sehingga akhirnya Tuhan mau mereka kembali ke Yerusalem dan memulai lagi semua apa yang Tuhan mau lakukan, Tuhan lakukan melalui mereka kepada umat manusia di seluruh dunia ini, teman-teman. Nah, di Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14, di sini aku bilang tadi bagaimana mereka kembali ke Yerusalem. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, setelah yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dan dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Di sini kita bisa lihat bahwa mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Mereka bertekun di dalam doa bersama-sama, berkomunitas untuk bisa mewartakan firman Tuhan pada saat itu, dimulai dari Yerusalem. Lalu yang ketiga, menerima janji Tuhan. Ini ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Bagaimana di sini aku akan bacakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi teman-teman, di sini di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 bagaimana Roh Kudus mencurahkan rohnya kepada mereka, sehingga setiap orang yang dari berbagai-bagai macam bahasa, para rasul ini mereka bisa
memberitahukan kepada mereka dengan bahasa yang sekelilingnya atau sekitarnya mengerti, dan itu karena pekerjaan dari Roh Kudus, teman-teman. Dan ketika para murid menerima Roh Kudus, mereka juga menerima kuasa Tuhan, sehingga mereka berkata-kata dengan banyak bahasa, teman-teman, seperti yang tadi aku bilang. Lalu ada juga di sini khotbah dari Petrus, bahwa Petrus menjelaskan bahwa peristiwa itu adalah penggenapan nubuat dari Nabi Yoel. Lalu ia juga bersaksi bahwa Yesus telah disalibkan, itu sudah bangkit dan ditinggikan di sebelah kanan Allah. Lalu Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias yang telah mereka salibkan, yang dimana artinya adalah itu adalah khotbah pertama pada saat itu oleh Petrus yang dilakukan. Lalu Petrus juga di sini menunjukkan transformasi ya, dari yang menyangkal Yesus menjadi pemberita Injil yang berani, lalu menegaskan bahwa Yesus adalah pusat atau keselamatan, sumber keselamatan itu sendiri, teman-teman. Nah, lalu yang keempat adalah berbuah. Di sini ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri, dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini adalah gaya hidup orang Kristen, teman-teman, di mana gaya hidup kita sebagai manusia di dunia ini sebagai pengikut Yesus adalah pengikut Kristus adalah memberi diri dan dibaptis. Tetapi bukan hanya memberi diri dan dibaptis, kita juga mau menerima, bertekun di dalam segala pengajaran-pengajaran, atau kita ikut komsel, pemuritan, teman-teman, dan juga di dalam segala persekutuan kita terhadap sesama pengikut Kristus. Kita harus bisa menjadikan ini sebagai gaya hidup kita sebagai seorang pengikut Kristus. Teman-teman, aku mau sedikit kesaksian bahwa bukan beberapa tahun lalu, jadi tahun lalu, teman-teman, aku mengalami, aku nggak tahu ya apakah itu aku sudah depresi atau belum, tapi aku sudah berada di puncak, di mana aku sudah cukup stres dengan tuntutan orang tua. Jadi aku sudah frustasi dengan tuntutan orang tua, dan di situ aku mulai dan di situ aku mulai menjalani hari-hariku dengan menangis. Kadang bisa nangis sambil ketawa juga, teman-teman. Kadang nangis tuh aku bisa sampai berhari-hari, teman-teman. Aku sampai mengalami beberapa sakit di fisik aku sendiri, asam lambung meningkat, kepalaku sakit setiap hari, teman-teman. Dan itu tadi, teman-teman, bagaimana sempat ada momen dimana di puncak aku sudah lelah dengan semuanya. Di situ adalah momen dimana aku bilang sama Tuhan, menguatkan diri aku sendiri bahwa aku nggak boleh nyerah. Aku tidak mau menyerah karena masalah-masalah yang aku lalui, teman-teman. Dan aku bilang sama Tuhan bahwa bantu aku untuk aku bisa pulih dari semua ini. Jadi nangis aku nikmati, prosesnya aku nikmati, teman-teman. Nangis sambil ketawa juga aku nikmati. Kalau lagi sedih aku nikmati, bahkan sampai terpuruk-terpuruknya itu aku nikmati. Dan nanti setelah aku udah nggak nangis, aku udah enak, aku datang ke Tuhan dan cerita semuanya ke Tuhan. Itu setiap hari aku lakukan, dan aku mengingatkan diriku bahwa aku nggak jalan sendirian. Tuhan ada sama aku selangkah demi selangkah, dan itu penyertaan Tuhan dalam hidup aku, dimana aku akhirnya juga dimuridkan. Singkat cerita, aku dimuridkan, lalu akhirnya aku bisa mulai menangani segala masalah-masalah yang aku jalani, yang aku hadapi dengan baik, dengan pikiran yang tenang, dan juga aku bersama Tuhan tentunya dengan firman-firmannya yang menguatkan aku.
hidupku. Dan itu adalah penyertaan Tuhan, teman-teman. Mungkin kalau aku dibawa ke psikolog untuk dicek, pada saat itu mungkin aku sudah dinyatakan mengalami mental illness, teman-teman. Tapi aku nggak kesana dan aku coba untuk lawan itu sendiri, tentunya juga bersama Tuhan dan bersama tuntunan dari Roh Kudus, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada points to pondernya. Nanti kita akan bahas ini di breakout room. Yang pertama, apakah saya benar-benar percaya Tuhan menyertai saya? Yang kedua, apa yang membuat saya terkadang atau bahkan sering tidak taat kepada perintah Tuhan? Lalu yang ketiga, buah apa yang telah ada di dalam hidup saya yang berasal dari penyertaan Roh Kudus? Nah, teman-teman, kita akan bahas ini di breakout room. Aku sudah selesai dan terima kasih banyak.